Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu, para ummahat, kajian Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai serial kajian baru tentang kisah-kisah teladan dari para wanita-wanita solehah ya. Insyaallah kita akan menyampaikan secara serial ya. Ini adalah sesi yang pertama ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan wanita-wanita yang solehah, dan Allah juga mengkisahkan tentang wanita-wanita yang tidak solehah ya. Yang solehah diantaranya seperti Hawa, kemudian Allah sebut tentang Sarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Kemudian juga Nabi SAW menyebut tentang Hajar ya. Kemudian juga Allah sebutkan tentang misalnya Maryam bintu Imran. Kemudian Allah juga sebutkan tentang ibunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga istrinya Nabi Musa yang berjalan dengan penuh malu-malu ya. Allah sebutkan kisah-kisah, demikian juga Asia, istri Fir'aun. Ini semua Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebaliknya Allah juga menyebutkan tentang wanita-wanita yang tidak solehah ya. Jadi antaranya seperti istri Fir'aun dan istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh ya, yang mereka berkhianat kepada suami mereka berdua. Dan tentunya ketika Allah mengkisahkan dua model wanita ini, maka ini semua adalah sebagai pelajaran bagi kita semua, terkhususkan kepada para ibu-ibu. Allah mengatakan fakhususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah agar mereka bisa berpikir ya. Dan semua kisah-kisah yang Allah sebutkan adalah kisah-kisah nyata. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsan yuftara. Sungguh kisah-kisah yang Allah sebutkan tidak ada yang merupakan kisah fiktif, semuanya adalah kisah yang fakta, yang nyata dan tidak dibuat-buat. Dan kebutuhan para ibu-ibu untuk mendapatkan teladan ini sangat urgent, terutama di zaman sekarang ini yang dimana banyak sekali ujian yang menerpa para ibu-ibu dengan adanya gemerlapnya dunia, dengan adanya medsos, juga sering diuji dengan suami-suami yang tidak saleh ya. Banyak sekali ujian yang dihadapi oleh ibu-ibu, terutama di zaman-zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya ibu-ibu sangat perlu dengan keteladanan wanita-wanita solehah. Dari situ saya ingin menyampaikan tentang kisah-kisah para wanita-wanita solehah ya, baik dari kalangan umat-umat terdahulu seperti tadi yang saya sebutkan, ada Hawa, ada siapa lagi tadi? Sarah, kemudian Hajar, kemudian Maryam bintu Imran, kemudian istrinya Nabi, ibunya Nabi Musa, istrinya Nabi Musa, kemudian Ratu Bilqis ya. Ini semua tentang wanita-wanita dari umat-umat terdahulu. Kemudian nanti insyaallah kita akan lanjut dengan kisah-kisah para sahabiyat ya, wanita-wanita salehah yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tiga wanita salehah dari umat-umat terdahulu. Pertama, ibunda kita semua, yaitu Hawa. Yang kedua adalah Sarah, dan yang ketiga adalah Hajar. Yang Sarah dan Hajar adalah istri-istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari Hawa ya. Hawa. Kita mulai dari ibunda kita Hawa ya. Kita tahu bahwasanya di antara keistimewaan Hawa adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menenangkan Nabi Adam alaihissalam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Lantas Allah menciptakan dari Adam istrinya, yaitu pasangannya, yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Fungsinya apa? Kata Allah, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Oleh karenanya ketika Allah telah menciptakan surga dengan penuh kenikmatan, kemudian Allah ingin masukkan Adam ke dalam surga, maka apakah makna daripada keindahan tempat tinggal, keindahan pemandangan sementara seseorang tidak memiliki pasangan? Oleh karenanya dikatakan ar-rafiq qabla tariq, bahwasanya teman sebelum menempuh perjalanan. Dari situlah kemudian Allah menciptakan Hawa untuk menemani Adam tinggal di dalam surga ya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Hawa, Allah berkata, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Maka kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga ya. Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Jadi Allah menciptakan Hawa sebelum Adam masuk ke surga. Tinggallah engkau dan istrimu di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kalian berdua sesuka kalian dari buah-buahan, makanan-makanan yang ada di surga ya. Wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Namun ingat, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim. Maka Allah pun menciptakan Hawa, dan Hawa menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik, kemudian menemani Adam dalam kenikmatan dan juga dalam kepayahan ya. Maka Hawa pun tinggal bersama Adam, dan Adam pun merasa tentram dengan Hawa sampai akhirnya takdir Allah ya. Karena memang Allah ingin menurunkan Adam dan Hawa ke atas muka bumi, maka keduanya digoda oleh syaitan, iblis. Dan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, yang pertama kali digoda, yang fokus digoda adalah Adam ya. Makanya Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka syaitan pun membisikkan kepada Adam dan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon keabadian. Ya, artinya kalau kau makan kau akan abadi, dan kau akan memperoleh kerajaan yang tidak akan sirna. Akhirnya Adam pun makan, dan dia makan bersama istrinya. Fa akala minha. Adam dan Hawa pun makan dari pohon tersebut. Akhirnya mereka pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah menegur mereka, dan akhirnya mereka bertobat. Kata Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam pun menerima kata-kata dari Allah. Ketika Adam berdosa, dia bingung apa yang harus dia ucapkan untuk bertobat kepada Allah, karena ini baru pertama kali dia berdosa. Tidak tahu bagaimana cara mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan doa untuk bertobat kepada Allah, diterima oleh Adam, dan Adam pun mengucapkan doa tersebut, dan Adam mengucapkannya bersama Hawa. Qala, Allah sebut dalam surat Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata, Adam dan Hawa, rabbana zalamna, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya keduanya pun diturunkan ke bumi
dan tetap Adam hidup tentram bersama istrinya Hawa ya. Yang menjadi teladan bagi kita dalam kisah Hawa adalah bagaimana Hawa menjadi istri yang soleha yang menenteramkan apa? Suaminya dalam kesenangan maupun dalam kesulitan ya. Ketika di surga Hawa setia menemani Adam karena memang Allah menciptakan Hawa untuk menenteramkan Adam, demikian juga ketika di atas muka bumi Hawa juga menenteramkan Adam alaihissalam dalam kehidupan yang susah setelah sebelumnya mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tanpa batas di surga. Dari sini ini pelajaran bagi kita, terutama bagi ibu-ibu, hendaknya menjalankan fungsi yang paling utama dalam kehidupan di atas muka bumi ini adalah untuk menenteramkan suami ya. Istri berusaha mencari keridhaan suami dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah payah. Karena kita tahu bahwasanya kondisi keluarga, kondisi ekonomi keluarga tidak senantiasa stabil. Ya, memang ada yang kaya terus, belum lahir sudah kaya, masih dalam kandungan sudah kaya. Bapak ibunya kaya, udah keluar kaya, sampai mati kaya ada. Tapi tidak semua orang seperti itu ya. Tidak semuanya orang seperti itu. Sebagian besar ekonomi naik turun. Dulunya miskin, kemudian kaya stabil, kemudian meninggal. Ada yang dulunya kaya, kemudian miskin. Ada yang dulunya miskin, kemudian kaya, kemudian miskin lagi, kemudian kaya lagi, kemudian miskin lagi. Orang berbeda-beda. Maka seorang wanita yang solehah tetap menenteramkan suaminya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jangan menjadi wanita matre. Suami ada uang abang disayang, tidak ada uang abang dikemplang ditendang ya. Jangan ya. Ingat kebaikan-kebaikan perjuangan suami ya. Ketika dalam kondisi terjatuh, setelah dia berusaha, maka kita jadilah istri yang solehah menenangkan dirinya dalam kondisi lapang, demikian juga dalam kondisi sulit. Justru dalam kondisi sulit, situlah suami sangat butuh dengan peran istri ya. Siapa yang paling dekat dengan suami? Istrinya. Kalau istrinya bisa menenangkan suaminya, ya maka dia akan bisa kuat menghadapi problematika kehidupannya. Saya selalu ingat perkataan teman saya, dia bilang, "Ustaz, saya ini kalau di rumah semua orang maki-maki, tapi kalau pulang disenyumin istri, kayaknya hilang semuanya penat kehidupannya. Pokoknya pulang, istri senyum, selesai urusan. Tapi percuma di luar, dipuji-puji orang, sampai rumah, dimaki-maki istri, percuma, rasanya hidup ini tidak ada maknanya ya. Oleh karenanya, para istri harus ingat bahwasanya senyuman anti-anti itu sangat berharga bagi suami. Jangan pelit senyuman ya. Jangan pelit senyuman. Jangan hanya pintar senyum kalau sama teman. Kalau teman telepon, "Iya ukhti, kaifa haluki?" Kalau sama suami, "Mas, jangan." Ya. Kalau sama teman bisa bermanis-manis kata, bermanis-manis wajah, maka bagi suami lebih utama. Jangan lupa senyum sama saudara dapat pahala, apalagi senyum sama siapa? Sama siapa ibu? Sama suami. Ingat suami sendiri, bukan suami orang lain ya. Karena sebagian wanita, masya Allah, senyumnya manis sama suami orang, sama suami sendiri senyumnya manis tapi ada kecutnya. Tapi inilah ya masing-masing introspeksi diri ya. Jangan lupa mencontohi Hawa, wanita yang setia menjadi penenteram bagi suaminya Adam dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit ya, dalam kondisi sulit. Saya pernah didatangi seorang wanita, ini suatu hal yang menyedihkan tapi dia dilema ya, buah si malakama. Dia datang, "Ustaz, ada apa?" Dia bilang, "Suami saya sekarang kena gula, sakit-sakitan, tidak bisa beri nafkah sama saya, nafkah lahir dan batin. Bolehkah saya minta cerai?" Subhanallah ya. Ya memang kalau secara hukum syar'i ya. Hukum syar'i kalau suami tidak lagi mampu untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang suami memberi nafkah lahir dan batin, boleh saja seorang wanita minta cerai. Tapi saya bilang, apakah tidak lupa dengan pengorbanannya masa lalu ya? Apakah habis manis sepah dibuang ya? Serba salah. Saya bilang kecuali kalau anti takut berzina ya. Tapi intinya
tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Artinya janganlah kita harus mengenal kebaikan masa lalu ya. La tansal jamil kalau kata orang Arab. Jangan lupa kebaikan masa lalu ya. Suami kadang waktunya dia naik, kadang waktunya dia terjatuh. Saatnya dia terjatuh maka harusnya seorang wanita menemaninya ya. Tapi ini kasuistik, tentunya tidak bisa kita umumkan jawabannya. Masing-masing punya jawaban tersendiri. Tapi ini contoh kondisi yang menyedihkan. Jangan sampai ketika suami dalam kondisi terpuruk malah kemudian ditinggal oleh istrinya. Kecuali suaminya pelaku maksiat, tidak sholat, minum khamar, narkoba, itu lain cerita. Baik, kita lanjut pada wanita yang berikutnya, yaitu Sarah, kemudian Hajar. Sebagaimana ibu-ibu telah ketahui bahwasanya Sarah dan Hajar adalah istri dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara singkat, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana pernah kita sampaikan kisahnya dalam kajian-kajian sebelumnya tentang kisah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di kota Babilonia, itu di Irak. Kemudian satu negeri tidak beriman kepadanya. Sampai mereka bersatu padu ingin membunuh Nabi Ibrahim dengan menyalakan api yang terbesar di zaman tersebut. Mereka kumpulkan kayu bakar dalam waktu yang lama, kemudian mereka nyalakan api yang sangat besar, lantas mereka ingin melemparkan Ibrahim, dan mereka lemparkan Ibrahim ke dalam lautan api tersebut. Namun akhirnya Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam dan dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Dan akhirnya Ibrahim alaihissalam ya, selain dimusuhi oleh penduduk negerinya, dia juga dimusuhi oleh ayahnya sendiri ya. Wa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata ayahnya, kalau kau tidak berhenti nasihati aku wahai Ibrahim, ya la arjumannak, sungguh aku akan merajammu, melempar dengan batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Akhirnya Ibrahim harus pergi meninggalkan kota Babil. Ketika dia pergi, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Apakah di kota Babel dia sudah menikah dengan Sarah, ataukah dia menikah Sarah ketika pergi ke Haran, ketika ke negeri Syam? Ada pendapat di kalangan para ulama. Intinya kalau dia sudah menikah dengan Hajar, maka dia pun berhijrah meninggalkan kota Babil bersama Hajar. Kemudian fa'amana lahu Lut. Ponakannya Nabi Lut alaihissalam beriman kepada Ibrahim. Maka Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah ke negeri Sodom ya. Negeri Sodom dan sekitarnya, yang para penduduk negeri tersebut melakukan praktek homoseksual. Ibrahim pergi bersama Sarah. Bersama siapa? Sarah ya. Ini diantara contoh bagaimana kesolehan Sarah. Dia beriman kepada Ibrahim dan menikah dengan Ibrahim yang ketika Ibrahim tidak memiliki apa-apa. Ibrahim tidak memiliki apa-apa. Pergi sendirian tanpa membawa harta, dibuang oleh kaumnya, gampangannya demikian, dibuang oleh kaumnya, dia pergi, namun Sarah menemaninya. Apakah Sarah setelah menikah dengan Ibrahim di Babil, di Irak, ataukah Sarah akan menikah dengan dia di negeri Syam? Sama saja, dua kondisi menunjukkan Sarah setia dengan Ibrahim dalam kesederhanaannya, dalam kemiskinannya, harus pergi meninggalkan kampung halamannya ya. Kemudian Sarah pun, semua orang kafir kepada Ibrahim, dia beriman. Sampai akhirnya ternyata di Mesir pun di negeri Syam, Nabi Ibrahim harus pergi juga meninggalkan negeri Syam untuk melewati kota Mesir ya. Melewati kota Mesir ya. Ketika melewati kota Mesir, sebenarnya dalam Sahih Bukhari, ternyata di Mesir ada rajanya yang disebut dengan Fir'aun Mesir. Bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Semua pemimpin Mesir namanya, semua raja Mesir istilahnya Fir'aun ya. Maka raja Mesir ini ternyata punya hobi mencari wanita yang cantik. Siapapun ada wanita yang cantik lewat harus dilaporkan kepadanya. Dan Sarah wanita terkenal cantik jelita ya. Makanya ada yang mengatakan Sarah adalah wanita dari Syam menikah dengan Ibrahim, dan wanita Syam terkenal wanita yang
cantik-cantik, yaitu daerah Lebanon, Palestina, yaitu daerah wanita-wanita cantik-cantik, dan melewati kota Mesir. Akhirnya Ibrahim waspada akan hal tersebut, maka dia berkata kepada Sarah. Dia bilang, Sarah, tidak ada yang beriman kepada Allah di atas bumi Mesir kecuali aku dan kamu. Kalau mereka bertanya kepada aku tentang siapa kamu, aku akan berkata, hadi ukhti, fala tukadzibini. Maka aku akan berkata, engkau adalah saudariku, maka jangan kau dustakan perkataanku. Aku tidak akan mengatakan kamu istriku. Kenapa? Kalau aku berkata kamu istriku, maka aku akan dibunuh. Tapi aku akan berkata kamu adalah saudariku, yaitu adikku atau kakakku. Karena kita sama-sama saudara seiman. Tidak ada yang beriman kecuali kita berdua. Ini diucapkan oleh Ibrahim agar selamat dari kekejaman Fir'aun Mesir tatkala itu. Akhirnya benar, para mata-mata sang raja pun melapor kepada raja, wahai raja, telah lewat di negerimu seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang tidak bisa memilikinya kecuali, tidak layak memilikinya kecuali engkau. Hanya engkau yang berhak memiliki wanita cantik tersebut. Akhirnya mereka bertanya kepada Ibrahim, ini siapa? Kata Ibrahim, hadi ukhti, inilah saudariku. Akhirnya Sarah pun dibawa menuju raja tersebut. Dalam hadis disebutkan Ibrahim pun salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba di kamar sang raja atau di istana sang raja, maka sang raja pun tidak kuasa, dia segera ingin menggauli Sarah. Maka Sarah pun berdoa pada Allah agar diselamatkan. Ketika sang raja ingin mendekati Sarah, tiba-tiba kedua tangannya terbelenggu sehingga dia tidak bisa bergerak. Akhirnya dia berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah agar melepaskan belenggu kedua tanganku, niscaya aku tidak akan menggodamu lagi. Maka Sarah pun berdoa, langsung dikabulkan seketika. Belenggu kedua tangan raja tersebut terlepas. Ketika tangannya bisa bergerak normal kembali, ternyata dia lebih berhasrat lagi. Maka dia pun menuju kepada Sarah, ingin menggauli Sarah. Ternyata kedua tangannya terbelenggu lagi, lebih dahsyat dari sebelumnya, lebih keras. Dan ini menunjukkan bagaimana solehahnya Sarah. Ya, Allah langsung mengabulkan apa? Doanya. Terutama dalam kondisi terdesak. Kemudian ketika terbelenggu kedua kali lebih keras, maka raja berkata lagi, wahai Sarah, mintalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan belenggu kedua tanganku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Udah tobat. Sarah berdoa, kemudian terlepas lagi. Ternyata dia tidak bertobat. Tambah semangat lagi untuk apa? Karena di depan dia wanita yang sangat cantik jelita, yang mungkin matanya tidak pernah melihat ada wanita secantik tersebut. Maka dia pun ingin menggauli Sarah lagi untuk 3 kalinya. Ternyata Allah mengikat belenggu kedua tangannya lebih keras lagi daripada yang pertama dan kedua. Maka dia berkata, wahai Sarah, aku taubat, tidak lagi akan mengganggumu. Berdoalah agar Tuhanmu melepaskan belenggu kedua tanganku. Akhirnya Sarah berdoa, akhirnya terlepaskan. Ya, maka raja berkata, kalian wahai anak buahku, kalian tidak mendatangkan kepadaku wanita, ini syaitan, tidak bisa diapa-apain. Akhirnya fa'akhdamaha Hajar. Maka raja tersebut memberi hadiah kepada Sarah pembantu, yaitu namanya Hajar, nama Hajar. Dan akhirnya Sarah balik kepada suaminya dengan bawa seorang pembantu, Hajar, wanita dari Mesir. Kemudian hiduplah mereka bertiga di negeri Palestina, negeri Syam. Kemudian berjalan dengan waktu bertahun-tahun, ya. Disebutkan Ibrahim ketika keluar dari Irak, Babilonia menuju negeri Syam, dia masih muda. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Siapa yang menghancurkan patung-patung kita? Innahu la minadh dhalimin, sungguh dia termasuk orang zalim. Mereka berkata sami'na fatan yadhkuruhum. Kami pernah mendengar seorang pemuda yang menjelek-jelekan Tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya siapa? Ibrahim. Berarti Ibrahim ketika dibakar kemudian diusir masih fatan, masih muda. Ya mungkin belasan tahun. Mungkin 16, mungkin 17, mungkin 18, mungkin 20. Kemudian dia menikah dengan siapa? Sarah. Kemudian dia tinggal di negeri Syam bersama pembantunya siapa? Hajar. Dan disebut ke dalam sejarah Ibrahim baru punya anak setelah umur 80 tahun. Jadi dia hidup berumah tangga dengan Sarah, kalau dia menikah taruhlah umur 20,
sampai 80 berapa tahun berarti? 60 tahun. 60 tahun tidak punya anak. Dan mereka hidup bertiga ya. Dan akhirnya Sarah disebutkan dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sarah akhirnya kasihan melihat suaminya yang tidak punya anak ya. Dan suaminya tidak pernah menuntut ya, Ibrahim tidak pernah menuntut. Dia menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa. Tapi ini inisiatif dari Sarah sendiri ya. Dia melihat suaminya, suami yang soleh, tidak insyaallah amanah, ini seorang nabi. Akhirnya dia menawarkan pembantunya untuk dinikahi oleh siapa? Suaminya. Tujuannya baik, adalah agar suaminya punya anak ya. Akhirnya Ibrahim pun setuju, kemudian dia nikahi apa? Hajar. Itu mungkin umur 79, artinya sebelum punya anak. Ketika menikah dengan Hajar, ternyata Hajar pun mengandung sebagaimana yang diinginkan oleh Sarah. Nah, ketika Hajar mulai mengandung, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah, maka timbullah kecemburuan. Dan itu manusiawi, artinya ketika ada seorang wanita dengan madunya, ya, bukan dengan racunnya, ya, dengan apa? Madunya, kemudian satu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh dia, maka dia pun cemburu. Akhirnya kecemburuan tersebut semakin memuncak ya. Berbulan-bulan kecemburuan tersebut sampai akhirnya punya anak. Itulah di puncak-puncak kecemburuan, ternyata anaknya Ismail, seorang lelaki yang sudah dinanti-nantikan, putra yang dinantikan oleh Ibrahim sekitar 60 tahun baru punya anak. Tentu Ibrahim sayang sama Ismail. Maka disitulah kemudian Sarah pun cemburu, akhirnya meminta suaminya untuk menjauhkan atau inisiatif dari Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim membawa Hajar pergi ke kota Mekah yang kering dan tidak ada kehidupan di sana. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini kecemburuan Sarah, Ibrahim bisa memahami kecemburuan tersebut. Dia tidak ngomel-ngomel sama apa? Sarah ya. Dia tidak ngomel-ngomel. Dia tahu bahwasanya Sarah istri yang apa? Solehah. Namun ketika cemburu dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dan itu suatu sifat wanita ya. Selama kecemburuan tersebut tidak mengantarkan pada perbuatan zalim. Tapi cemburu adalah hal yang wajar. Sebagaimana Nabi SAW ketika Aisyah cemburu, ya. Ketika ada pertemuan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada pertemuan tiba-tiba ada kiriman makanan dari madunya, entah dari Sofia, entah dari Ummu Salamah, kirim makanan ke rumah Aisyah. Dan ini melanggar kode etik. Aisyah cemburu, maka ketika ada pembantu yang bawa makanan, maka Aisyah memukul tangannya sehingga kemudian piring tersebut jatuh, makanan berhamburan. Namun Rasulullah SAW tidak marah sama Aisyah, justru Rasulullah SAW membela Aisyah dengan mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian wahai para sahabatku," karena istri Nabi adalah ibunda mereka, ibunda kalian cemburu. Artinya perbuatan ini wajar karena apa? Kecemburuan. Rasulullah SAW tidak marah karena kecemburuan ya. Tetapi Rasulullah SAW menghukum Aisyah, piring yang pecah tadi diganti dengan piring Aisyah. Paham? Kalau kecemburuan tadi menimbulkan dampak kezaliman, maka harus dibalas ya. Piring dari Sofia atau dari Ummu Salamah yang pecah diganti dengan piring Aisyah yang baru, makanannya ditaruh kembali, piringnya dikembalikan dengan piring yang gantian ya. Tapi intinya Ibnu Hajar ketika menyampaikan kisah ini mengatakan bahwasanya seorang wanita kalau cemburu terkadang akalnya tertutup. Tapi tidak boleh kecemburuan berlebihan sehingga jatuh pada berbuat zalim kepada madunya ya. Ini tidak diperbolehkan. Cemburu wajar. Intinya Sarah adalah wanita yang salehah ya. Kesolehannya nampak dari beberapa sisi. Yang pertama, dia beriman kepada Ibrahim padahal semua orang kafir kepada Ibrahim. Dan dia ketika beriman kepada Ibrahim alaihissalam tidak memandang dunia sama sekali. Dia benar-benar melihat pada keimanan Ibrahim dan dia menikah dengan Ibrahim dan dia menjalani kehidupan yang berat, harus berpergian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian di antara kesolehan Sarah, dia yang mencari istri buat apa? Suaminya. Ini sunnahnya Sarah yang tidak berani dilakukan oleh ibu-ibu ya.
Udah, nanti dengar ceritanya aja ya. Dengar ceritanya, begitulah kesolehan Sarah sampai akhirnya dia memberi ide kepada suaminya untuk menikah dengan pembantunya karena ingin kemaslahatan, ingin suaminya punya anak. Meskipun akhirnya dia tidak kuat menghadapi ujian tersebut, tapi intinya dia luar biasa. Intinya dia sampai intinya itu suatu pengorbanan luar biasa untuk memberikan sebagian harinya kepada wanita yang lain demi kemaslahatan suaminya. Kemudian di antara cerita tentang Sarah, ya, akhirnya ketika Ibrahim alaihissalam harus membawa Hajar ke kota Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan ceritanya. Kemudian Ibrahim kembali ke negeri Syam menjalani kehidupan bersama Sarah. Allah kirim malaikat datang sebagai tamu-tamu Ibrahim untuk mengabarkan kepada Sarah bahwasanya dia akan punya anak. Ya. Wa basyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ya, jadi ceritanya begini. Tamu-tamu datang berupa malaikat. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim mukramin. Ya. Tidakkah telah datang kepada engkau kabar tentang tamu-tamu Ibrahim yang mulia? Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ternyata tamu-tamu ini adalah jelmaan malaikat menjadi manusia. Mereka mengucapkan assalamualaikum kepada Ibrahim. Maka Ibrahim menjawab, salamun qaumun munkarun. Selamatan bagi kaum yang aku tidak kenal. Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka Ibrahim segera pulang ke keluarganya, itu ke Sarah, kemudian menyembelih seekor sapi, kemudian dipanggang, kemudian dihidangkan. Dan di sini kira-kira siapa yang membantu Ibrahim menyembelih sapi kemudian dihidangkan, siapa kira-kira? Tentu Sarah. Ya. Tentu Sarah, dia tidak punya pembantu gitu. Yang ada cuma Sarah. Artinya Sarah benar-benar setia dengan suaminya ketika harus memotong sapi, disembelih, disiapkan, mungkin dipotong. Sarah membantu dengan senang hati membantu suaminya untuk melayani tamu-tamu tersebut. Akhirnya faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Akhirnya Ibrahim setelah siap makanan tersebut dihidangkan di hadapan para malaikat-malaikat tadi, tamu-tamunya. Ternyata malaikat-malaikat tersebut tidak makan karena memang malaikat tidak makan. Fa'awjasa minhum khif. Akhirnya Nabi Ibrahim pun takut, ini siapa ini orang-orang datang, aku tidak kenal, kemudian aku hidangkan makanan, mereka tidak makan. Fabasyaruhu bi ghulamin alim. Maka mereka pun bongkar kartu, kami ini malaikat. Lalu para malaikat tersebut beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwasanya engkau akan punya anak. Namanya siapa? Ishak. Ketika mendengar berita tersebut disebutkan bahwasanya wa mar'atu qa'imah fadhahikat. Sarah ketika itu sedang dengan mereka menemani suaminya untuk melayani tamu, dan dia di balik tabir dia mendengar pembicaraan tersebut. Malaikat bilang kau akan punya anak. Fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqat wajhaha. Akhirnya Sarah pun gembira, dia pun teriak gembira bakal punya anak, bahkan disebutkan dia mukul-mukul wajahnya. Sifat wanita kalau lagi kesenangan mungkin pukul wajahnya. Yang penting bukan pukul wajah suami ya. Mungkin gini itu adat orang dahulu. Ada teriakan gembira kemudian mukul-mukul wajahnya. Karena bagaimana dia punya anak sudah sangat tua. Dalam ayat yang lain, fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami pun beri kabar gembira kepada Sarah, engkau akan punya anak namanya Ishaq, dan Ishaq itu akan punya anak lagi namanya Yaqub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi alaikum rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Akhirnya Sarah berkata, kok bisa aku punya anak sementara aku sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Maka malaikat berkata, atajabina min amrillah. Apakah kau heran dengan keputusan Allah? Rahmat Allah dan keberkahannya akan menimpa kalian wahai ahlul bait. Akhirnya siapa namanya? Sarah punya anak namanya siapa? Ishak. Ada yang mengatakan bahwasanya ini akibat pengorbanan dia. Ketika dia merelakan suaminya menikah dengan wanita lain agar punya anak, akhirnya Allah berikan dia juga
anak. Dan subhanallah kejadian seperti ini banyak. Saya sering dengar cerita ya. Seorang wanita tidak punya anak, akhirnya suaminya menikah, akhirnya punya anak dengan keridhaan dia, akhirnya dia juga punya anak. Dan itu sering saya dengar, bukan sekali dua kali cerita, banyak kejadian. Dan itu yang dilakukan oleh Sarah, dengan kesabarannya akhirnya dia diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya anak-anaknya anak-anak yang saleh, Ishak, kemudian Yakub, dari Yakub ada Nabi Yusuf alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, semua keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang Ishak ini adalah anak daripada Sarah. Ini tentang Sarah, dan kita tahu bahwasanya dia wanita salehah, tetapi tidak ada yang sempurna kecuali para nabi. Dalam kesolehannya bagaimana Sarah sabar untuk menemani suaminya dalam perjalanan dari Babilonia kemudian ke negeri Syam, dari negeri Syam pergi ke Mesir. Kalau lihat peta itu agak Irak kan sebelah kanan kalau di peta. Irak kemudian ke negeri Syam jauh lah. Dari negeri Syam pergi ke Mesir. Dari Mesir balik lagi ke negeri Syam. Perjalanan ribuan kilo. Tetapi dijalani oleh Sarah dengan penuh kesabaran. Dan di antara bukti akan kesolehannya, dia beriman ketika tidak ada yang beriman kepada Ibrahim. Di antara kesolehannya, dia nurut kepada Ibrahim ketika Ibrahim mengatakan, saya akan bilang kau adalah istriku, jangan dustakan aku. Ya, dan di antara kesolehannya, dia rela memberikan pembantunya untuk dinikahi oleh siapa? Ibrahim alaihissalam. Di antara kesolehannya, dia menemani suaminya untuk menjamu tamu dengan riang gembira, dengan senang hati, untuk bekerja sama dengan suaminya beramal saleh. Ya. Dan itulah kisah Sarah, ya, rahimahullah taala. Dan kita sampai pada kisah yang terakhir dari wanita yang soleha, siapa? Hajar. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, dia adalah wanita Mesriyah dari Mesir yang dihadiahkan oleh Fir'aun Mesir ketika itu raja Mesir kepada Sarah. Dan akhirnya dinikahi oleh Ibrahim atas inisiatif dari Sarah. Dan akhirnya Hajar harus pergi meninggalkan negeri Syam menuju Mekah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengatakan wanita yang pertama kali ittakhadhat mintaqan Hajar, ya. Wanita yang pertama kali menggunakan mintaq, yaitu kain yang diikatkan di pinggang, kemudian diuraikan di belakang, ya. Itu Hajar pertama kali. Untuk apa? Litu'afiya atharaha ala Sarah. Dia untuk menutup jejak kakinya karena Sarah mengejar Hajar karena cemburu kepada Hajar. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama ketika Sarah cemburu kepada Hajar dan status dia sebagai istri kedua, maka dia ingin mengambil hati Sarah. Dia menggunakan baju mintak, itu ikatan yang diikat di pinggang sebagai pembantu. Di antara fungsi mintak ada dua. Satunya dia menunjukkan, saya ini pembantu, saya yang selalu bekerja untuk apa? Untuk kamu. Yang kedua, dia ingin menutupi jejak dia. Sehingga dia menggunakan pakaian sebagai pembantu untuk mencari keridhaan Sarah. Artinya seakan-akan dia berkata, saya bukan levelmu wahai Sarah. Dan demikian, ya, artinya yang dilakukan oleh apa? Oleh Hajar. Ini di antara kecerdasan Hajar untuk mencari kondisi yang baik, artinya mengerti tentang kondisi istri yang pertama, karena cemburu selalu biasanya pada istri yang pertama. Oleh karenanya di antara istri-istri Nabi yang pencemburu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri pertama. Setelah Khadijah meninggal, yang pertama dinikahi adalah siapa? Aisyah. Tetapi belum tinggal serumah. Setelah menikah dengan Aisyah, baru Rasulullah SAW menikah dengan Saudah. Baru kemudian Rasulullah 3 tahun berikutnya serumah dengan Aisyah. Tapi status istri pertama siapa? Aisyah. Setelah Khadijah, siapa yang dinikahi Nabi? Aisyah. Dan biasa kecemburuan berada pada istri pertama. Ibu tahu atau tidak? Ngerti kan? Banyak cerita kan? Biasanya yang cemburu istri pertama. Memang ada istri kedua cemburu, ada, tapi level kecemburuan istri pertama lebih daripada istri kedua. Nah, di antara kecerdasan Hajar ingin mencari keridhaan Sarah dengan menggunakan mental, menunjukkan saya dulu pembantumu
Meskipun status dia menjadi istri Ibrahim, tapi dia menjadikan saya adalah pembantu. Namun Sarah tidak terkontrol karena cemburunya luar biasa. Akhirnya Hajar pun harus pergi. Dan itu semua dihadapi oleh Ibrahim dengan tenang. Dan atas perintah Allah, maksud saya jangan berpikir bahwasanya Ibrahim zalim, kemudian istri keduanya dibuang, enggak ya. Karena yang dilakukan oleh Ibrahim semuanya perintah siapa? Perintah Allah. Karena Allah punya rencana untuk mengutus seorang rasul di kota Mekah dari keturunan siapa? Hajar. Intinya akhirnya Ibrahim berjalan dengan Hajar menggendong putranya Ismail dari negeri Syam ke kota Mekah. Ya 1000 kilo lebih. Dari Mekah ke Tabuk saja 1000 kilo. Belum lagi ke Yordan. Ya 1000 kilo lebih berjalan menuju kota Mekah. Kemudian tinggallah di kota Mekah. Dan Ibrahim alaihissalam, dan di tengah perjalanan tidak ada cerita Hajar nangis-nangis ngambek, enggak ada ya. Nurut aja, nurut kemudian sampai ke kota Mekah ya. Ini bukan pengalaman pribadi, enggak ya. Jangan suudon ya. Intinya Hajar nurut terus sampai ke Mekah. Sampai di Mekah, Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tidak ada tanaman, artinya tidak ada beras, tidak ada jagung, tidak ada gandum, tidak ada. Mereka melakukan biwadin ghairi dzar'in. Aku meletakkan anakku di lembah yang tidak ada tanaman di situ. Gersang. Maka hanya dibekali dengan sekantong air dan sekantong korma. Setelah itu Ibrahim letak, kemudian dia pergi. Ketika dia pergi melangkah balik menuju negeri Syam, maka Hajar pun mengejar Ibrahim dengan bertanya. Sekarang dia baru bertanya. Setelah berjalan 1000 kilo lebih, baru dia bertanya. Ataturkuna bihadzal wadi, wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami, istrimu dan anakmu satu-satunya yang kau sudah nantikan, istilahnya dinantikan oleh Ibrahim selama 60 tahun. Kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada satu pun di situ. Ibrahim cuek aja. Ibrahim bukannya bahagia, dia tentu sangat sedih. Dia tentu sangat apa? Sedih. Tapi ini perintah Allah. Dia tidak menoleh sama sekali, dia jalan terus. Kenapa begitu? Allah yang suruh. Sarah mengejar lagi, bertanya lagi, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi ins wala syai'?" Kau tinggalkan kami di suatu lembah yang tidak ada satu apapun. Ibrahim tidak menoleh sama sekali, dia terus berjalan menuju negeri Syam. Balik, buang muka, tidak menoleh sama sekali. Sarah bertanya lagi ketiga kali, "Wahai Ibrahim," Hajar pergi menuju Ibrahim dan dia berkata, "Wahai Ibrahim, apa kau meninggalkan kami, istrimu dan anakmu di lembah yang seperti ini?" Ketika Ibrahim alaihissalam tidak menjawab sama sekali, Hajar faham, tidak mungkin suamiku seperti ini. Karena dia tahu tentang kelembutan suaminya, seorang nabi, seorang yang mulia yang tahu hak istri. Maka dia mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan kau melakukan hal ini? Kata Ibrahim, "Na'am, benar, Allah yang perintahkan." Maka, dan ini husnudzan dari seorang istri ketika melihat suaminya yang saleh melakukan hal yang aneh, dia husnudzan. Maka dia bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang menyuruh melakukan demikian? Kata Ibrahim, "Na'am." Baru ketika Ibrahim menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian apa kesimpulan Hajar? "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Subhanallah. Keyakinan yang luar biasa. Kemudian Ibrahim pergi. Apakah Ibrahim tidak sedih? Ibrahim sedih. Tapi dia tidak noleh, jalan terus sampai dia tiba suatu thaniyah, semacam bukit pasir yang agak tinggi. Maka dia baru balik lihat anak istrinya, kemudian dia berdoa. Karena kalau dia di tengah-tengah berdoa, nanti istrinya nyusul kasihan, dan dia juga mungkin tidak kuat. Kalaupun dia menangis, jangan menangis di hadapan mereka. Maka dia berjalan jauh sampai di balik thaniyah, tempat yang agak tinggi, baru kemudian dia haitsu la yarawnahu, ketika anak istrinya tidak melihat dia, baru dia mengangkat kedua tangannya dan dia berdoa dengan doa-doa yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Di antaranya,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sungguh aku meletakkan anakku di suatu lembah yang tidak ada tanaman, ya, untuk agar mengerjakan apa? Salat, ya. Jadi tujuannya akhirat, ya. Bukan ya Allah saya jadikan anakku di sini supaya jadi bos, supaya raja, enggak. Supaya bisa menegakkan apa? Salat. Hidup cuma sebentar, ya. Jadi bos, jadi pembantu, jadi pegawai, jadi raja, yang penting salat. Yang penting apa? Salat. Kemudian Hajar pun tinggal sendirian di tempat yang sepi. Dan inilah yang menakjubkan dari Hajar. Pertama, dia berani, ya. Kenapa dia bisa berani? Sendirian, bayangkan. Mengerikan atau tidak? Coba ibu-ibu jadi Hajar. Langsung WA, SMS. SMS nggak ada telepon, nggak ada WA, nggak ada SMS. Mungkin histeris, mati sendiri, mati ketakutan. Bayangkan tempat yang gersang. Hajar sendirian sana anaknya, tapi pertanyaan, kenapa dia bisa berani? Semuanya karena dia bergantung kepada siapa? Allah. Dia punya perkataan dengan penuh keyakinan, idzan la yudhayyuna, Allah tidak akan meninggalkan kami. Timbul pertanyaan, kenapa Hajar bisa mengucapkan demikian? Karena dia taat kepada Allah. Kalau seorang wanita tidak taat kepada Allah, enggak mungkin dia ucapin demikian. Dia malu mengucapkan demikian. Tapi kalau dia taat kepada Allah, dia salat 5 waktu, dia taat sama suaminya. Kemudian dia, dan ini di antara kehebatan Hajar, taat kepada siapa? Suami. Meskipun harus ditinggalkan, sudah tidak akan ketemu lagi mungkin. Tapi dia tahu itu perintah siapa? Perintah Allah. Dia tahu Allah merintahkan untuk taat kepada suami. Ketika dia tahu dia beribadah kepada Allah, taat kepada suami, saat itu baru dia bisa ngomong, Allah tidak akan meninggalkan apa? Kamu. Maka timbullah keberanian dan timbullah tawakal kepada Allah dan husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Maka saya bilang, di antara ibadah yang agung adalah bertawakal dan husnudzan kepada Allah. Namun ibadah ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tukang maksiat. Susah. Maksud saya, seorang wanita suka nonton drama Korea, kemudian insya Allah Allah tidak akan tinggalkan saya. Agak repot gitu. Agak repot. Maksudnya, tapi habis itu dia nonton drama apa? Korea. Habis itu nonton drama India. Habis itu nonton drama apa? Dramendra. Gimana mau kemudian mengatakan Allah tidak akan tinggalkan kami? Hajar kenapa berani ngomong gitu? Berani di lembah yang gersang karena dia bertakwa kepada Allah. Maka kalau ingin bisa husnudzan kepada Allah, kita perbaiki diri. Hari-hari kita tidak bilang kita tidak maksiat, kita pasti maksiat, ya, namanya manusia. Tapi kita penuhi hari kita dengan zikir pagi petang, ada baca Quran, ada sholat tahajud kalau bisa, ada sholat duha, atau ya kita isi, ada sedekah, ada berbakti sama orang tua, ada taat kepada suami. Insya Allah kalau kita jalani dengan ketaatan yang minimal saja, bukan ketaatan yang tinggi, kita bisa bilang idzan la yudhayyuna, Allah tidak akan tinggalkan apa? Kami. Ya, di situ karena ada kedekatan dengan Allah. Ketika seorang dekat dengan Allah dan dia tahu Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, tempat bersandar, maka dia akan tenteram. Itu yang dilakukan oleh Hajar. Husnudzan kepada Allah, tawakal kepada Allah dan tidak takut. Dan Hajar diuji dengan ujian luar biasa. Ditinggal oleh suaminya sendirian situ. Dan dia dulu hidup di negeri yang subur. Mesir subur atau tidak? Subur, ada sungai Nil dengan kesuburannya sampai sekarang subur. Kemudian dari negeri Mesir pindah ke negeri Syam. Negeri Syam subur atau tidak? Subur, banyak tumbuh-tumbuhan, pohon zaitun. Terus pindah ke Mekah, tidak ada tumbuhan, gersang, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ujian. Tapi dihadapi dengan sabar. Akhirnya ketika air minum habis dan juga makanan habis, maka air susunya tidak keluar lagi. Ketika itu Ismail pun menggeliat kesakitan. Maka Hajar tidak kuasa melihat anaknya kesakitan, maka dia pun segera berusaha, dia pergi ke Bukit Sofa, melihat ke kanan, ke kiri, apakah ada yang bisa menolong dia. Dia ikhtiar. Kemudian dia tidak menemukan apa-apa, dia berturun, kemudian dia berlari kecil di lembah kedua, di antara dua gunung tersebut, kemudian dia pergi ke Bukit Marwah, dilihat lagi, tidak ada bantuan, sampai 7 kali. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Marwah, sampai 7 di Marwah. Ketika Nabi SAW menceritakan di kisah ini, kata Rasulullah SAW, wa dzalika sa'yun nasil yaum, dan itulah kenapa orang-orang bersa'i sekarang, sa'i dalam
umrah, sa'i dalam haji untuk mengenang perjuangan siapa? Hajar. Makanya kalau kita sa'i kita ingat ini. Kalau kita husnudzon kepada Allah pasti ada jalan keluar. Kalau semua pintu dunia tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup. Meskipun semua sebab tidak ada. Hajar apa yang mau diharapkan? Suami enggak ada. Lembah kosong, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada seorang pun. Tapi dia tetap dengan pegangannya, Allah tidak akan meninggalkan apa? Kami, subhanallah. Dan dia berusaha. Yang penting usaha. Dan kita sering sampaikan namanya tawakal itu gabungan antara doa dengan apa? Ikhtiar usaha. Maka dia harus berusaha, Allah lihat. Sampai ketujuh baru dia mendengar sesuatu, ternyata datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun memukulkan kakinya atau sayapnya ke daerah dekat Ismail, maka keluarlah air Zam-Zam. Kemudian Hajar pun datang segera membendung air Zam-Zam tersebut. Akhirnya dia pun hidup dengan air Zam-Zam tanpa ada makanan, namun dia bisa sehat dan anaknya bisa sehat. Allah kasih makanan. Tidak lama kemudian Allah berikan bantuan lain, Allah berikan teman. Waktu dia Ibrahim meninggalkan dia bilang, "Ya Ibrahim, kau tinggalkan kami di lembah, tidak ada teman, tidak ada apa-apa. Tidak ada air." Allah berikan apa? Air. Allah berikan teman. Datanglah kabilah Jurhum dari Yaman melihat ada burung-burung berputar di atas air Zam-Zam. Kata mereka, kayaknya waktu kita lewat sini tidak ada air, kok bisa ada burung di situ? Pasti ada airnya. Fa'arsalu jariyain, kemudian mereka utus 2 orang untuk ngecek, ternyata benar ada air. Akhirnya mereka datang minta izin untuk tinggal di situ karena air adalah sumber kehidupan. Allah datangkan teman buat Hajar, tapi Hajar pintar. Dia mengatakan silakan tinggal bersama kami, walakin la haqqa lakum fil ma. Kalian tidak punya hak untuk menguasai air ini air punya saya. Dia pintar mengatur ekonomi. Ini air punya saya, oke. Dia maksudnya boleh pakai air, tapi air punya saya. Ini maunya wanita harus cerdas. Jangan duit banyak kemudian buang-buang habis itu bengong. Kalau udah bengong suaminya yang pusing kan. Oleh karenanya kalau punya duit ya bukan pelit bukan, tapi diatur, di-manage. Karena tidak selalu ekonomi suami baik. Dan ini diantara kecerdasan Hajar, dia bilang boleh pakai air silakan, tapi ini air milik apa? Milik kami. Dan kemudian akhirnya Ismail pun tumbuh besar dan kemudian akhirnya menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum dan akhirnya punya anak dan keturunannya menjadi Quraisy. Dari Quraisy muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang 3 kisah wanita salehah, Hawa, Sarah dan Hajar. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain dengan kisah wanita-wanita salehah lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saya Ibu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.